Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ideboy Pamungkas dengan NIM 23500811119. Saya dari kelas D. Saya akan mempresentasikan tugas praktikum organisasi dan arsitektur komputer. Pada presentasi ini saya membahas 3 materi yaitu prosesor, FGA, dan storage. Pada slide pertama saya akan membahas prosesor. Pengertian dari prosesor. Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer, karena semua perintah dimulai dari prosesor. Berikut fungsi dari prosesor. 1. Memastikan komputer bekerja dengan baik. 2. Menjalankan proses informasi pada komputer. 3. Memberikan perintah kepada tiap komponen komputer. 4. Menjaga performa komputer. 5. Menunjang kegiatan spesifik komputer. 6. Mengolah perhitungan algoritma. 7. Menjaga stabilitas komponen komputer. 8. Mendukung kebutuhan spesifik komputer. Berikut macam-macam prosesor. Saya di sini akan membahas 3 macam prosesor. Yang pertama ada Intel. Prosesor Intel adalah prosesor paling populer dan banyak digunakan pada laptop atau komputer. Kelebihan prosesor ini diantaranya adalah lebih tahan panas, ada turbo boost yang dapat mempercepat proses kinerja pada komputer. Yang kedua ada AMD. AMD merupakan jenis prosesor yang terkenal di kalangan pemain game. Prosesor yang digadang-gadang akan sebagai kompetitor Intel. Ini kerap digunakan untuk bermain game karena memiliki daya yang baik dalam proses grafis. Yang ketiga ada Apple. Prosesor keluaran Apple ini memiliki berbagai versi, diantaranya Apple 1, Apple 2, Apple DOS, Apple Pascal, Apple CP atau M, Apple SOS, Apple ProDOS, dan Macintosh. Berikutnya saya akan membahas VGA. VGA atau Video Graphic Array adalah hardware pada komputer yang berperan penting untuk memberikan detail visual atau grafik pada layar. Berikut fungsi dari VGA. Digunakan untuk mengirimkan serta menerjemahkan output dari komputer ke monitor. Yang kedua, menampilkan tampilan grafis pada layar monitor dengan cara mengubah sinyal digital di komputer. Yang ketiga, menjadi tempat untuk menyimpan data dari hard disk. Yang keempat, untuk memberikan data ke prosesor yang akan diproses. Yang kelima, berfungsi untuk bermain game, drawing, atau menggambar grafik desain. Yang keenam, menggambar gambar dengan kualitas terbaik. Yang terakhir, memproses data grafis untuk ditampilkan pada monitor komputer. Yang berikutnya saya akan membahas storage. Storage adalah perangkat yang berguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses berbagai jenis data seperti foto, video, dan lain sebagainya. Dalam dunia yang serba canggih, penyimpanan ini memainkan peran penting dalam mempertahankan integritas, keamanan, dan ketersediaan informasi. Berikut fungsi dari storage. 1. Membantu dalam mengorganisasi dan mengelola data dengan cara yang terstruktur. 2. Berperan dalam menjaga keamanan dan integritas data dengan adanya fitur keamanan seperti enkripsi data dan pengendalian akses atau kebijakan akses yang terkontrol. 3. Penggunaan lainnya adalah sebagai penyimpanan data cadangan atau backup dengan menyimpan salinan data pada perangkat yang berada atau menggunakan layanan cadangan di cloud. Penggunaan dapat memulihkan data yang hilang atau terhapus. Jenis storage ada dua, yaitu primary storage dan secondary storage. Primary storage adalah penyimpanan internal yang memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi daripada penyimpanan sekunder. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan data
sementara yang dibutuhkan oleh CPU atau prosesor dalam mengelola data. Secondary storage adalah penyimpanan yang bersifat permanen dan berfungsi untuk menyimpan data dalam waktu jangka panjang. Kelebihannya yaitu menyimpan data meskipun perangkat tidak aktif, namun jenis penyimpanan ini kecepatan aksesnya lebih lambat daripada penyimpanan utama. Contoh primary storage, yaitu RAM dan ROM. Dan contoh secondary storage, yaitu hard disk dan SSD. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.